Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kembali lagi di channel Serdaji 22. Nah, dari dulu kali ini kita ada di kediaman Kang Mas Munawar sama Mbak Utari. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kemarin habis dari rumahnya Mas Koji kan sempat ada cerita kalau salah satu serikandi pertama di Lamongan ini Mbak Utari. Terus ya Mbak. Iya, Nah, gimana perjalanan Mas Munawar sama Mbak Utari? Kita lanjutkan. Moga Mas Munawar perkenalan mungkin andasan kalian Mbak Utari. Ini kita luas. Terima kasih untuk perjalanan kami di Esa Trate. Saya menempuh berlatih di Esa Trate, yaitu ada di sekolahan, yaitu di Madrasah Alia Negeri Lamongan. Masuk mulai ada latihan ya, pertama kali saya itu 1986 dan saya disahkan 1988. Jadi kalau nggak salah ya tanggal 23 Agustus. 23 Agustus. Iya. Kalau nggak 25 ada 3 itu Agustus. Itu perjalanan saya. Kalau memang Esa Trate dari dulu, dari awal ya, dari awal kita masuk itu memang saya melihat itu dari rasa persaudaraannya itu. Jadi ketertarikan kita itu melihat rasa persaudaraan, jadi kekompakan. Ya. Itu yang kita jadikan motivasi selama saya berlatih harus bisa sampai selesai, karena menempuh itu kalau nggak selesai, kalau nggak jadi warga ya kita rugi, nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita jadi warga, itulah hasil yang kita tempuh bisa kita kembangkan terus. Nah, apa jenenge Mas? Pelatih jenengan teman itu siapa saja Mas? Nah, kalau pelatih saya itu namanya Mas Suhartono. Ya pelatih, ya teman, ya satu kelas, ya sak kamar, ya. Itu pelatih saya. Itu leadingnya Mas Sabto yang sekarang menjadi ketua cabang Esa Trate cabang Lamongan. Itu 85 saya. Jadi saya tertarik itu apa? Dulu waktu SMP itu kan saya tidak tahu. SMP saya kan SMP nasional. Kok ada anak kelahi di depannya sekolah SMA 1 itu di Jalan Raya. Ya. Itu dikerutuk. Dan dia siap. Ya, itu saya belum tahu, lihat belum kenal. Ya. Kok dia sendiri kok dikerutuk itu enak itu loh. Nah, tidak tahunya setelah sekolah kita ikut daftar di MAN, kok ketemu satu kelas gitu loh. Nah, ketemu satu kelas kita kan belum tahu dia ikut bela diri apa tidak, belum tahu. Baru dia membuka latihan di MAN gitu loh. 86 berarti kan masuk 85, masuk 86 awal itu ada buka latihan. Ada pengesahan. Iya, dari buka latihan saya ikut. Oh, ternyata dia adalah ikut bela diri Esa Trate. Makanya waktu di SMP Nasional pulang dari sekolah di tahun kok enak itu. Dibully lah sekarang ya Mas. Iya, itu. Nah, itu akhirnya saya ikut latihan. Dibukalah latihan itu. Tanggalnya saya lupa. Bukan awal tanggal berapa lupa. Itu pertama ya di ruangannya 2 ruang. Akhirnya kan terus ke lapangan. Ya, perjalanan Esa Trate sudah biasa. Karena Esa Trate itu kok dikatakan latihan itu paling berat kan gitu. Tapi ya tetap masih ada hasilnya.
Jadi saya itu hanya 2 orang yang jadi warga, padahal 2 ruang itu 100 lebih ya kan. Akhirnya di lapangan itu hanya 2 orang, saya dan adik bahwa saya itu namanya Muhammad Latif Faktoran Almahin. Ya, kita kirim Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Terima kasih. Dia kena COVID itu, masuk dalam COVID itu. Itu malah setelah dia 2 hari atau 3 hari itu istrinya. Oh, baru kemarin berarti? Iya, COVID itu. Jadi itu 2 itu. Nah, dulu itu kan waktu latihan itu dijadikan satu. Setiap pertama ya mungkin malam minggu, akhirnya MAN ada, SPG ada, terus dari Sukotati juga ada, dari Turi juga ada. Itu jadikan satu, itu sekitar berapa? 15 apa 12? Sekitar 15. 15. Gitu. Ada ketumpring. Ada ketumpring. Waktu latihan sama gitu. Iya. Ya, langsung jadi satu. Putih atau hijau ya, langsung jadi satu itu. Jadi cuma sedikit-sedikit akhirnya dijadikan satu latihannya. Nah, itu baru kita tahu ada istri saya ini, terus ada Mbak Suryana, sekarang itu ada di Geraha, dia juga punya salon kecantikan, dia pengantin. Terus yang jarang ketemu ini Mbak Wiwi ini. Itu dari mana itu? Kali Tengah, Lembung. Dari Lembung. Tapi sekolahnya dulu dia sama satu, sama dengan istri saya. Satu kelas dengan saya. Tuh, jadi 3 ini cewek. Nah, laki-lakinya itu mungkin kalau bisa saya ya mulai dari saya, Latif, terus kalau dari yang lain itu ada Kohar, ada Sundari, ini pensiunan sementara di Temenggungan. Kalau keluar ini di pasar jual pisang. Terus ini yang nggak pernah kelihatan di Sidoarjo katanya nggak pernah kelihatan. Terus yang dari Sugih itu Nurtasan juga jarang ketemu. Terus ada Amin di Sidoarjo. Nah ini kemarin ada berita-berita katanya ke 16 dengan masnya Lesmono ya. Lesmono. Terus dari Sukotadi itu adik masnya Mas Ragil, Mas Tejo. Masnya Mas Ragil, Mas Tejo. Tapi latihan bersama saya. Terus ada Cipto, ada Pri, terus satu ini siapa? Telu bersama. Nah, berarti 10 ya ditambah 3, jadi 13 jumlahnya itu. Itu satu leting. Jadi ya atau dari mana, ada dari SPG atau dari Turi, siswanya Mas Harto, ada yang dari Dumbring, ada siswanya Mas Wakil. Kan jadi satu gitu. Iya, soalnya pertama ya banyak semua itu kalau latihan pertama. Akhirnya ya tinggal berapa. Kalau mau gabung akhirnya ya itu, karena mungkin nggak bisa aktif. Mas Harto waktu itu juga kuliah, jadi mungkin juga yang sempat kuliah juga Mas Harto tadi Mas Harto. Mas Harto itu kuliahnya F-Pop. Pendidikan. Mas Ali juga F-Pop. Saya senang di Esotrati lihat orang-orangnya, figur orang ini bukan sembarangan. Almarhum Mas Heru itu pertanahan. Almarhum Mas Puji polisi. Almarhum Mas Marti polisi rutan. Kerja di rutan. Sekarang Mas Sumiran pertanian. Almarhum Mas Birin itu guru SPG, gelar SPG. Banyak, jadi bukan orang-orang ini tokoh-tokoh kita itu bukan sembarangan orang. Jadi orang-orang itu sudah karya atau sudah bekerja, mapan. Jadi ya dengan perkembangan seperti itu, dengan kita melihat Esotrati itu dari Medion, kelihatannya sayu gitu loh. Jadi, akhirnya kita ikut di situ. Saya juga pernah ikut berada di lain, itu karate. Sebelum ikut Esotrati itu pernah di kantor BUK. Ya, tapi ya itu karena mungkin
kurang apa ya? Kendurannya itu. Iya. Terus yang saya senang di STRAT itu dasar fisiknya. Itu adalah split perut. Karena saya waktu di karate nggak ada split perut itu nggak tahu disikat ya sakit dan juga nggak disembuhkan itu loh. Iya. Tapi dia STRAT kan nanya disikat, terus dia jatuh dikembalikan. Itu hebatnya STRAT. Mengejarkan tanggung jawab. Iya, ada andaikan kita membuat masalah, kita harus bisa mengembalikan itu. Terus setelah 88 ya, saya disahkan, saya meneruskan di dekat karena 87 itu ada Mas Nasim dan Mas Tris itu membuka latihan di daerah Babat Agung. Nah, setelah ada latihan itu kalau nggak salah waktu itu sudah jamber atau sudah hampir hijau. Karena saya tahu di situ ada latihan, setelah saya setelah tes jalan warga, saya himpun di Babat Agung itu kecamatan dekat itu. Saya ajak, masih mau latihan apa enggak? Ternyata mau semua. Akhirnya saya bawa ke Lamongan, ke MAN. Nah, di MAN situ dia diberikan suatu pilihan, kamu latihan di MAN atau latihan di Melawi. Dia minta Melawi, saya antar ke sana. Setelah saya disahkan, akhirnya saya tarik, saya latih di Babat Agung sendirian. Oh, berarti waktu itu di dekat itu sudah ada tepatnya di Babat Agung. Iya, itu yang pertama. Jadi sendirian itu kalau nggak salah 9 siswa. 9 siswa. Nah, karena perkembangan saya lulus sekolah dan kuliah juga enggak, tes ya enggak gitu tentang negeri, akhirnya enggak kuliah. Kalau orang tua saya disuruh ke Surabaya, harus iya, tuh. Ya, nggak tahu kita berangkat kerja, mana sih pulang, mana sih pulang, akhirnya dilanjutkan mana sih sampai itu selesai pengesahan 89. Itu termasuk ya siswa saya pertama ngajar, terus ada yang kelanjutannya yang 90 juga ada gitu. Jadi 92 loh yang kades mana Sari Singgaca itu termasuk generasi dekat juga. Asli latihannya dekat. Nah, saya sendiri dulu kan administrasinya kan tidak seperti sekarang. Wis pokoknya ono latihan, mbu SK mu ade, mbuka wis pokoknya latihan, wis diakoni ranting, wis diakoni ranting. Tapi saya nggak pernah memperhatikan SK. Saya jadi ketua ranting Lamongan mulai 90 sampai 97 ya. Nggak pernah iki SK nggak pernah. Cuman jadi ketua ranting gitu. Jadi 7 tahun saya jadi ketua ranting Lamongan. Ya. Nah, Lamongan pertama kalau dikatakan kalau di administrasi ketua ranting yang pertama adalah Mas Yartono. Nah, Mas Yartono ke Malaysia, akhirnya ganti almarhum Mas Budiono. Kita kirim Al-Fatihah untuk Mas Budiono pelangan. Al-Fatihah. Nah, ini setelah Mas Budiono bukan kok terus Mas Budiono meninggal terus dan saya enggak. Mas Budiono karena dia bekerja sebagai supir antar kota ya kontainer truk lah Jakartaan. Akhirnya dia minta ganti, dipilihlah saya. Kegiatan saya ikut saudara saya di depan SMA 2 itu Karunia itu. Jadi saya megang itu sampai 97 saya jadi ketua ranting Lamongan. Ya memang administrasinya tidak seperti sekarang sebagai ini. Dan saya juga pernah menjabat bendara cabang. Satu periode berikutnya akhirnya ganti. Tuh. Nah istri saya ini
akrabe saling berbendarai. Ketemu di situ berarti Mas. Iya. Dulu satu Terus- meeting tapi jarang. Soalnya beda latihan. Dan dia adik pribadi IPN almarhum Mas Heru Pandowo itu loh. Jadi Mbak Yue itu istrinya Mas Heru. Nah, waktu itu ya sering ketemu kalau kita ke Mas Heru. Saya jadi bendahara cabang tuh 3 periode ya. Terus kita 3 periode. Dua ta? Kita, Mas Dahlan ku jadi bendahara. Ya, kan Mas Puji ku berapa periode? Kan pertama ketua cabangnya kan Mas Pujianto polisi itu. Selama Mas Puji aku jadi bendahara. 3. Kalau 85 sampai enggak, saya kira 85, katakan 85 sampai 90 sampai 95 ya 2. 2 ya. 2 Terus sing ketika kan aku karo sapa yo Menagi. Ngenadi. Dua Tadi yang dari Turi. Iya, itu dulu pernah apa? Waktu saya Iya. waktu bendara, tapi saya nggak lanjut. Terus dia juga waktu ganti, dia juga ganti, akhirnya yoyo dari Mantuk. Terus ganti Monati sampai sekarang. Jadi itu saya menjabat bendara pernah cabang, terus ketua ranting Lamongan. Nah, saya pindah ke sini ya itu 94 Juni saya pindah ke sini. Akhirnya anak-anak itu minta ketua rantingnya ganti. Ya wes monggo adik-adik monggo karena saya sudah masuk wilayah Tekung. Biar ada tongkat stafetnya. Iya, yes. Keaktifan saya juga sudah berkurang karena sudah berkeluarga, sudah rumah sendiri, ada rumah di pinggir sawah. Bukan seperti sekarang ini kelihatan ramai, enggak. Saya sini itu hanya saya dengan sebelah ini. Masih Sini masih kosong. kosong sawah-sawah semua. Iya. Jadi bertambah itu. Nah, karena ini rumah dekat sawah, terus bangunannya juga apa adanya, enggak seperti sekarang ya dari perkembangan itu. Akhirnya saya jarang keluar, terus 97 ganti waktu itu saya ikut itu saya digantikan oleh Mas Ulur 87 ratingnya Mas Nasim. Nah, Jadi- terus itu sedikit dari sekian panjang perjalanan dari Mas Munawar yang notabene salah satu pengesahan pertama Mas ya, Diman itu ya. Ya, Iya, saya anak pertama Diman. Diman hanya dua generasi. Setelah itu pindah ke lembaga. Oh, berarti setelah itu dipindahkan. Iya, pindah ke lembaga. Hanya 2, saya dan Mas Kosin. Mas Kosin sebenarnya itu leading saya, tapi dia nggak lanjut berikutnya. Nah, mungkin dari dulur-dulur serdadu ini banyak yang masih penasaran. Bertanya-tanya, Mas, siapa sih Sri Kandi pertama di Lamongan itu? Salah satunya. Ya. Kita sekarang dengan salah satu Sri Kandinya, namanya Mbak Utari. Beliau kebetulan juga istri dari Mas Munawar. Satu leting juga Mbak ya? iya, rating. Nah, Mbak Utari waktu itu kan masih belum apa Mbak ya? Masih belum banyak lah Mbak bela diri itu di Lamongan. Kok bisa ada motivasi untuk ikut SHTRAT itu seperti apa Mbak? Ya waktu itu kakak saya kan juga SHTRAT. Jadi saya boleh ikut sama orang tua saya soalnya ada kakak saya. Waktu itu orang saya kan orang zaman dulu, Iya. jadi jarang boleh ikut-ikut latihan itu. Kan almarhum Mas Heru Pandowo ikut latihan, akhirnya saya boleh ikut latihan itu. Terus saya latihan di SPG waktu itu. Waktu itu saya, Pelatihnya sama Mas Heru, iya Mas Heru pelatih saya dulu. Saya ikut itu mulai SMP kelas 3 saya ikut. Sampai di Sagan SMA kelas 2. Iya. Sekitar 3 tahun Mbak. Iya, saya agak lama latihannya soalnya kan ikut kakak saya, tapi umur saya kan masih muda. Jadi waktu dulu itu kalau belum umur 17 nggak boleh disahkan. Nggak boleh. Jadi saya harus nunggu sampai umur 17.
Waktu itu 16 tahun saya. 16 tahun. Ya 16 tahun baru bisa disahkan. Itu pun saya tidak dapat jurus kunci. Jadi waktu jurus kunci saya disuruh keluar setelah pengesahan itu. Dapat channel itu. Ada berapa untuk letting dengan yang aslinya berarti cuma 3 itu? Enggak, yang pertama latihan itu ya banyak sekitar 50 orang ceweknya itu ya. Tapi ya satu artinya keluar tinggal 3 itu. Itu pun yang satu Mbak Wiwi itu sebenarnya dari MAN. Latihan dari Alia itu terus dia gabung ke SPG itu soalnya Alia enggak ada ceweknya. Terus ikut ke SPG ya. Kalau saya Awal. ya kalau saya sama Mbak Suryana itu memang satu letting mulai dari pertama awal. Nah, Mbak Utari ini satu letting sama Mas Munawar, gitu, bener Pak? Iya. Satu letting nih, lagi sama-sama sesepuh di S1 juga satu letting, juga sempat menjadi bendara di cabang Lamongan waktu itu. Nah, Mbak, mungkin dari sekian panjang perjalanan latihan jenengan sampai 3 tahun itu ada momen yang paling berkesan, Mbak? Soalnya kan berbeda lah antara perjalanan laki-laki sama perempuan seperti itu. Apa ya? Berkesan semua. Berkesan tuh, Mbak. Iya, senang gitu saya di S1 sampai sekarang pun saya juga masih sering datang ke Padepokan. Ya, berhubung mungkin suami saya juga orang S1, jadi juga masih bisa datang. Kalau Mbak Sur itu sudah keterbatasan, tidak boleh suaminya untuk datang-datang ke S1. Soalnya suaminya bukan orang S1. Berarti salah satu rezeki engineer Iya. dapat Mas Munawar. Sebetulnya dia juga pengen datang tapi tidak boleh suaminya. Ada keterbatasan. Iya. Nah, itu loh, jadi utamakan keluarga dulu, organisasi setelah keluarga, biar tidak ada kecemburuan sosial seperti itu Mbak ya. Nah, untuk di luar Lamongan kota, waktu itu apa ada Mbak? Cerita di Oh banyak, letting saya yang banyak itu dari Kedumpring, dari Babat, yang cewek itu ya. Iya, satu Mbak perusahaan sama engineer. Iya. Iya. Satu pengesahan tuh yang ke Babat itu ada 2, yang Kedumpring ada biru 4 nih Kak Sri. 4 atau 5. Yang saya tahu Mbak Pet itu Mbak Emi sama Mbak Sundari. Ini keluarganya Esaterate semua Mbak Sundari. Masih Mbak Emi juga demikian. Adiknya Esaterate, kakaknya semua. Terus yang dari apa? Dumpring itu Jadi ada biru Ambar, Ambar, terus Eka, terus Divin. sekitar itu. Satu letting dulu itu 88 itu 102 apa 108 itu. Kabarnya berarti Mbak? Iya. Iya. Kenapa? Terus meningkat terus, nggak ke atas turun enggak, tambah meningkat. Kita itu pengesahan Lamongan kedua setelah Mas Mana sih Mas Muslik itu hanya 57 atau 48 atau 58 itu, 87 itu. Itu bertempat di sini, Sidoarjo sini, yang sekarang masjid. Besar itu. Ya, itu dulu ada gedung di situ. Tapi kalau saya di apa gedungnya milik Kelurahan Temenggungan. Ya. Sekarang sudah dibongkar. Jadi apa? Dulu masih itu gedung masih. gedungnya. Berarti belum di Padepokan yang sekarang itu Mbak? Masih jauh. Ya. Itu kan tahun berapa? Mau tahun 2000-an ini, 2009-2010. Jadi dulu itu terus mulai ada KOR itu 89. Ternyata tikor. Jadi KOR. Ya pernah di STKIP tahun berapa itu pernah di apa Pindah-pindah. dinas pendidikan, kantor dinas Masih pendidikan. beda-beda Pak? Iya. Ya, mana yang enak. Mana yang bisa dipakai? Nah, waktu dulu dengan sekarang ini kan sudah mungkin jauh berbeda Mbak ya. Iya. Dari SDM-nya juga, dari faktor-faktor bisa dibilang teknologi juga. Mungkin dari Mas Munawar sama Mbak Utari pesan-pesan untuk dulur-dulur maupun apa ya calon warga baru. Habis ini kan sudah ada pengesahan juga Mbak, nggak jauh ya. Mungkin dari Mas Munawar dulu. Monggo Mas, pesan-pesan untuk dulur-dulur. Pesan saya untuk adik-adik yang mau disahkan, ya karena kita perkembangan teknologi yang sangat canggih,
gampang untuk kita diprovokasi. Pesan saya jangan sampai mudah terprovokasi ya. Terus karena ini sudah masuk anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu yang namanya komunitas itu bukan esatrate, harus bisa dibedakan, harus bisa membedakan itu. Kalau masuk komunitas ya komunitas, bukan esatrate. Esatrate ya esatrate, jadi nggak bisa dicampur aduk itu. Karena di anggaran dasar kita yang 2021 tidak ada yang namanya komunitas masuk anggaran dasar, tidak ada. Jadi kalau ada komunitas yang namanya soreng, terjal apapun itu bukan esatrate. Apalagi sekarang yang namanya soreng sudah punya badan hukum. Adik-adik harus, kalau ikut ya harus punya pilihan. Kamu esatrate apa kamu komunitas soreng? Tidak boleh. Ya esatrate, ya soreng tidak boleh. Karena sudah badan hukum. Itu. Jadi harus bisa pandai-pandai mengambil sikap ya, karena esatrate ini sudah besar, semua orang melirik esatrate, apalagi sekarang waktunya akan ada pemilu, siapa sih yang nggak ingin masuk ke esatrate? Dari partai manapun ingin masuk ke esatrate karena tahu masanya begitu besar. Jadi itu tadi saya harap adik-adik selektif ya gunakan media massa seperlunya, karena itu tergantung kamu mencikapi bagaimana kamu gunakan media itu atau teknologi ini untuk kebaikan atau untuk kejahatan, tergantung yang memakai. Kalau untuk kebaikan ya kita akan baik, tapi kalau untuk kejahatan ya kita akan menjadi orang jahat. Dari Mbak Utari untuk dulur-dulur Sri Kandi juga, Pak. Kalau saya sih ya sama seperti suami saya tadi, tapi ya kita harus lebih mawas diri, lebih berhati-hati dalam bertindak. Soalnya sekarang kan marak gelut-gelut itu loh, ya. Jangan mudah terpancing emosinya. Terutama warga sekarang kan masih muda-muda, lain dengan yang dulu gitu loh. Jadi harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak diikuti. Nah, dulu mungkin cukup sekian perjalanan dari Mas Munawar sama Mbak Utari yang Sri Kandi pertama, salah satu Sri Kandi pertama. Untuk dulur-dulur Serdadu kedua, mungkin yang kepingin sowan ke kediaman Mas Munawar atau kepingin tahu salah satu Sri Kandi Lamongan yang pertama ini siapa? Monggo ke kediaman Mbak Utari sama Mas Munawar yang di tempat di Tambak Koyo ini masih. Yeah. Di tempat di Tambak Koyo. Cukup sekian dari Tambak Koyo Lamongan, bukan apa itu. Cukup sekian video kali ini. Kita lanjut ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam bersama.